Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak Rijal. Bagaimana sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Asep. Jadi Pak Asep, sebelum melaksanakan Ya, coaching, saya ingin berdiskusi dulu mengenai hal-hal ataupun penilaian dalam kegiatan coaching ini. baik Pak. Silahkan. Eh, saya sebagai observer ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini Pak Asep. Oh, ya, boleh. Silahkan saja Pak. Kira-kira Pak Asep sudah siap? Oh, siap, siap Pak. Siap. Kira-kira Pak Asep, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini hari ini apa? Baik Pak. Nih, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian mendengarkan secara aktif. Itu Pak. Terus kalau dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik, kira-kira yang mana Pak Asep? Nah, yang lebih spesifik menurut saya atau saya yang ingin kembangkan yaitu tentang kompetensi kesadaran penuh Pak. Oh iya, memang dari kesadaran penuh ini ke depannya Pak Asep bisa menggali berbagai macam kompetensi ya yang ada pada coaching. Terus dari kesadaran penuh ini juga mungkin indikator mana yang ingin Bapak munculkan dalam coaching tersebut? Nah, indikator yang ingin dimunculkan pertama muncul solusi dari coaching ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau hal yang ingin diharapkan dalam coaching ini Pak. Oh iya, iya. Baik, bagus Pak Asep. Sekarang selamat menjalankan praktek coaching. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Asep bisa berdampak dalam coaching ini. Baik, silakan untuk melanjutkan proses coachingnya Pak Asep. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum, Pak Rizwan. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, Pak Rizwan? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Sebaliknya gimana Pak Asep? Sehat Pak Asep. Alhamdulillah, sehat juga, Pak. Eh, Pak Asep, boleh saya minta waktunya sebentar Pak Asep? Boleh, Pak Rizwan, silakan. Jadi gini Pak Asep, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Asep. Tuh, Pak Rizwan nih mau bercerita apa? Coba. Jadi gini Pak Asep, akhir-akhir ini di kelas saya itu murid itu merasa kurang semangat dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran matematika. Jadi berpengaruh terhadap hasil pembelajaran matematika ini, Pak Sep. Oh, gitu. Terus apa yang membuat murid-murid Bapak tidak semangat nih dalam pembelajaran matematika ini? Jadi saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan ini agar murid-murid memiliki motivasi, memiliki semangat dalam pembelajaran ini, khususnya dalam pembelajaran matematika, Pak Sep. Oh, gitu. Nah, terus apa yang membuat murid-murid Bapak tidak semangat dalam pembelajaran matematika ini, Pak Rizwan? Menurut saya sih mungkin anak-anak bosen kali ya. Murid-murid saya merasa bosen karena mungkin penyampaian materi dalam pembelajaran matematika ini kurang menyenangkan. Yang akhir-akhir ini mereka kurang memahami materi yang saya sampaikan itu Pak Sep. Itu kira-kira menurut Pak Rizwan
apa yang bisa membuat murid-murid itu tidak memahami? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid di mana diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun adanya permainan game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak Sep. Wah, sangat sependapat dengan saya nih, Pak Suan. Menurut Pak Ridwan nih, apalagi yang bisa membuat murid-murid itu lebih bersemangat? Mungkin bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi jadi hanya tidak sebatas verbal saja atau konsep, tetapi kita bisa menggunakan media-media pembelajaran yang berupa audio visual, berupa animasi dan permasalahan dalam pembelajaran matematika ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin Pak Sep. Wah, bagus. Terus untuk sumber belajar Bapak di kelas itu memerlukan apa coba? Jadi untuk saat ini saya menggunakan buku teks siswa. Kadang-kadang saya membuat media pembelajaran juga Pak Sep. Nah, selain buku teks siswa, mungkin ada yang lain untuk sumber belajar yang lain. Selain itu ada tidak? Sebetulnya ada sih, Pak Sep, ada banyak gitu. Misalnya kita bisa menggunakan YouTube, terus kita juga bisa menggunakan sumber belajar di PMM, ataupun kita juga bisa menggunakan media interaktif seperti kuis. Ya, ya betul, betul sekali itu Pak. Dan Bapak menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Nah, pembelajaran siswa akan lebih maksimal ya Pak. Nah, terus sekarang nih, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam melalui gambar, video, atau benda konkret yang bisa mereka pahami sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Saya akan menerapkan dalam pembelajaran ini, Pak Asep. Bagus sekali Pak, mudah-mudahan yang Bapak rencanakan bisa berhasil ya Pak Rizwan. Amin, 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 Pak Asep. Kemudian komitmen Bapak nih, bagaimana dengan rencana ini? Jadi komitmen saya adalah yang pertama saya membuat perencanaan dulu ya. Lalu melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya saya akan mengevaluasi apa yang dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu, Bapak akan melaksanakan komitmen ini kapan jawaban? Mungkin saya akan melaksanakan di minggu-minggu ini Pak Asep, setelah semuanya yang saya persiapkan itu sudah matang gitu Pak Asep. Iya, semoga berhasil ya, Pak. Ya, saya sangat mendukung sekali rencana yang akan Bapak laksanakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan beri kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang diperlukan oleh semua murid-murid kita, Pak Sep. Baik, Pak, sama-sama. Silakan dilanjut, Pak Islam. Alhamdulillah ya, keren barusan benar. Keren-keren sekali. Gimana barusan lancar Pak Sep? Alhamdulillah, Pak. Proses coachingnya lancar. Ini Pak Sep, sebelum kita menutup kegiatan coaching hari ini,
Mungkin saya Ya, sebagai observer ingin memberikan refleksi ataupun beberapa pertanyaan sebagai penutup kegiatan hari ini. siap, siap Pak, silakan. Gimana barusan perasaannya Pak Sep? Perasaan saya lega, cukup puas dengan apa yang saya lakukan barusan. Coaching saya dengan Bapak Rizwan, alur tirta, saya usahakan semuanya lengkap dan maksimal. Alhamdulillah terpenuhi dari tujuan, identifikasi, dan lain-lain sebagainya itu Pak. Saya sebagai observer ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan ya. Barusan juga saya mengamati kegiatan coaching Pak Asep ya bersama Pak Rizwan. Saya rasa semuanya sudah tersampaikan, alur ceritanya juga utuh. Terus bagaimana Pak Asep bisa menggali kompetensi atau ide-ide dari coaching itu semua sudah tersampaikan. Cuman mungkin menurut Pak Asep, apa hal yang kurang dalam pelaksanaan coaching ini? Tentu perbaikan harus ada, terutama salah satu sisi di bagian identifikasi masalah itu cukup alot juga sih Pak. Nah, kita harus terus menggali coaching, harus tetap memberikan solusi yang terbaik bagi dirinya. Nah, ini akan lebih diperdalam lagi dengan alur kita yang lebih bagus lagi, Pak. Oh iya. Tadi di awal kita sempat bahas ya mengenai tujuan. Apakah tercapai pada saat coaching tersebut? Alhamdulillah, ketika coaching itu dilakukan tujuan yang ditentukan oleh saya di awal itu seperti kesadaran penuh. Nah, kemudian berikan pertanyaan yang berbobot juga itu tercapai, Pak. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali Pak Asep. Mungkin kegiatannya sudah selesai ya. Sekarang tinggal tindak lanjut ke depan. Kira-kira tindak lanjut ke depan Pak Asep akan seperti apa? Tindak lanjut ke depan nih, saya akan mendalami alur cerita yang lebih dalam lagi, lebih bagus lagi dari ini dan akan menerapkan pada masalah-masalah yang mungkin nanti akan muncul kembali. Oh iya, ya bagus sekali Pak Asep. Sekali lagi ya, saya di sini memohon maaf karena di sini saya hanya sebagai observer saja ya. Seperti itu Pak Asep. Iya, sama-sama Pak. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah Bapak luangkan untuk saya. Ya, mudah-mudahan ke depannya Pak Asep bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja Pak Asep. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Asep. Baik, baik Pak. Sama-sama.